Hai, sesi ini kita akan berbicara mengenai mood swing pada ibu yang sedang hamil, serta bagaimana kita para suami dan calon ayah menghadapinya. Perkenalkan, saya Ical dari Balance Pillar Academy. Hari ini kita akan berbicara mengenai masalah-masalah terkait dengan kehamilan ibu dan bagaimana suami menghadapinya. Pertama-tama gini, yang kita harus pahami bahwa pada saat ibu hamil, terutama pada trimester pertama, itu ada perubahan secara hormonal, baik testosteron maupun progesteron. Hal ini membuat ibu merasa kurang nyaman pada dirinya, gitu ya. Ada perubahan bentuk tubuh, ada perubahan dalam emosi, berpengaruh di situ, dan segala macam. Sehingga kemudian kadang-kadang menampilkan seperti mood yang kiri kanan gitu ya, kadang oke, kadang-kadang dia merasa tidak nyaman dan segala macam. Nah, hal itu adalah sangat wajar, sangat bisa dipahami, sehingga kemudian kita para suami itu harus bisa memahami apa yang terjadi pada istri kita, gitu ya. Nah, maka kemudian kita harus pahami dulu bahwa ada perubahan. Perubahan bentuk fisiknya ada perubahan. Barangkali waktu dia bergerak menjadi juga lebih berat. Pada saat dia melakukan tugas-tugas hariannya juga menjadi lebih sulit. Nah, kita suami mulailah di situ, mulai mendampingi dia dengan sebaik-baiknya, memberikan perhatian yang besar kepada dia, memahami bahwa ada perubahan, menghindari konflik yang berlebihan dengan istri kita sendiri, sehingga kita menjadi suami yang baik, siap mendukung kepada istri kita, gitu. Banyak hal yang berubah pada masa ibu hamil ini, termasuk juga barangkali kita suka dengar katanya tiba-tiba suaminya baunya nggak enak banget, gitu ya. Atau barangkali kalau ngeliat suaminya dia mual dan segala macam. Itu hal-hal yang terjadi karena secara hormonal dia mengalami perubahan. Nah, kita pada suami sebaiknya memahami, jangan kemudian keburu marah kepada istri kita, gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang dia sengaja, tapi adalah hal yang terkait dengan perubahan-perubahan yang muncul pada saat dia hamil ini, gitu ya. Nah, kalau kemudian istri kita menyatakan bahwa dia nggak nyaman dekat dengan kita, oke, ya udah, kita mesti ngapain? Mau pisah tempat tidurnya, mau pisah kamarnya, mau kemudian saya menjauh dulu dari si istri, nggak apa-apa. Kita kemudian diskusikan sama-sama. Jangan kemudian menyalahkan istri kita, jangan kemudian marah sama yang bersangkutan, karena kita juga harus paham pada saat hamil ini si istri juga mengalami gangguan emosi yang cukup membuat dia kebingungan sendiri. Ya, ini ngidam, ini satu hal yang menarik sebetulnya ya. Fenomena ini katanya banyak ditemui hanya pada suku Melayu. Nah, saya nggak tahu apakah di luar negeri ada ngidam apa enggak. Jadi, antara nyata dan tidak nyata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini memang nyata gitu ya. Pada orang-orang, pada perempuan yang hamil, lebih karena mereka barangkali ingin mendapat perhatian berlebih. Jadi pada saat dia emosinya mulai nggak nyaman, lalu juga secara fisik dia barangkali ada perubahan, merasa tidak menarik lagi karena kehamilannya gitu ya. Lalu dia berusaha mendapatkan perhatian lebih dari suaminya. Nah, perhatian lebih ini munculnya biasanya dalam bentuk ngidam, gitu ya. Nah, apa sih ngidamnya? Macam-macam, mulai dari sekedar makanan, berlibur, dan segala macam gitu ya. Nah, kalau istri kita mengalami masa ngidam ini, biasanya kita bisa diskusi dulu sama dia, gitu ya. Jangan kemudian langsung menyalahkan atau bilang bahwa jangan berlebihan deh, nggak usah pakai ngidam-ngidam, ngidam itu nggak ada sesungguhnya gitu. Jangan langsung menjudge seperti itu. Tapi coba diskusi dulu sama si istri, kira-kira apa sih yang dia butuhkan, seberapa kita bisa cari barang substitusi penggantinya kalau memang itu tiba-tiba tengah malam dia minta dibeliin mendoan gitu, susah nyarinya gitu ya. Bisa nggak sih dicari yang lain, barang lain gitu, yang serupa, tapi kemudian cukup memenuhi keinginan istrinya. Ingat, kadang-kadang istri suka bilang gini, ini yang mau bayinya loh, nanti bayinya ngiler dan segala macam seperti itu, suka ngomong seperti itu gitu. Itu kan karena ada keyakinan-keyakinan dari masa lalu yang bicara seperti itu. Jadi kalau kita bicara ngidam itu selalu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan karena antara real dan tidak real gitu, seperti itu. Tapi katanya sih ada memang betulan. Gini, pada saat hamil suami kan juga harus sehat secara mental maupun fisik gitu ya. Nah, jadi
kadang-kadang suami butuh juga untuk punya waktu dia, dari tanda petik me time gitu ya. Me time seperti apa sih yang dibutuhin suami? Barangkali bukan yang belanja atau masuk spa atau apa, tapi dia punya waktu untuk melakukan kegiatan yang dia senang. Misalnya, kalau dia hobinya otomotif, barangkali dia punya waktu untuk kontak-kutik motornya atau mobilnya gitu, dengan nyaman gitu ya. Atau kalau dia punya hobi fotografi, dia punya waktu untuk pergi hunting foto dan segala macam gitu. Nah, me time ini perlu kadang-kadang untuk menjaga, membalans supaya secara emosi suami juga tetap dalam kondisi yang sabar. Karena perubahan emosi pada si istri pada saat dia mengalami kehamilan, terutama trimester pertama, karena biasa trimester berikutnya mereka sudah menjadi lebih stabil secara hormon, maka kemudian si suami juga perlu menjaga kesabarannya, ketenangan hatinya, sehingga dia bisa mendampingi istrinya nanti pada saat proses-proses selanjutnya. Ya, jadi dari pembicaraan obrolan tadi kita tadi itu, kalau ayah mengalami kecemasan menghadapi masa istri hamil, itu hal yang wajar. Ingat, bukan cuma Anda yang juga cemas, istri Anda juga cemas. Jadi, janganlah saling mencemaskan sehingga kemudian malah jadi berantem, pahami situasinya, gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.